Shalom Aleichem Bet Shem Hamasya. Salam dalam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya pada hari ini saudara mengalami sukacita dan damai sejahtera dan siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya akan bagikan berjudul Karunia Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Roh Kudus yang dikaruniakan itu, yang diutus oleh Bapa itu, yang diutus juga oleh Kristus itu, saudara, dia juga memiliki karunia-karunia. Dan karunia-karunia itu diberikan bagi saudara dan saya, agar saudara dan saya terus bertumbuh, terus menjadi berkat, terus dapat hidup suci, hidup kudus, hidup memisahkan diri dari dunia ini, tidak lagi terikat oleh dosa-dosa dunia, tidak lagi mengharapkan dunia ini, tetapi yang saudara harapkan adalah surga. Yang saudara harapkan adalah rumah Bapa. Yang saudara harapkan adalah dunia yang akan datang, saudara. Oleh sebab itu, dalam rangka itu, dalam rangka menjadikan saudara serupa seperti Kristus, Roh Kudus memberikan karunia-karunia-Nya, saudara. Kebenaran firman hari ini didasarkan dari 1 Korintus 12 ayat 7-11. Sekali lagi, 1 Korintus 12 ayat 7-12. Saya bacakan bagi saudara, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dari ayat 7 ini dapat diketahui bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus dan mau menyerahkan hidupnya kepada Yesus dikaruniakan. Saudara, sekali lagi garis bawah, dikaruniakan penyataan roh. Karunia-karunia roh. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Tujuan karunia-karunia itu supaya untuk kepentingan jemaat bersama, saling membangun, saling mengisi, saling menguatkan, saudara. Itu sebabnya saudara perlu berada dalam satu komunitas gereja lokal yang bertumbuh ke arah Kristus, di mana di gereja lokal itu ada kegiatan saling bertumbuh, saling mengasihi, saling menguatkan. Saudara tidak bisa menjadi orang Kristen yang sendiri-sendiri. Saudara harus berada dalam komunitas. Tentu komunitas ini harus komunitas yang rindu untuk menjadi serupa seperti Kristus. Karena banyak juga komunitas-komunitas Kristen yang arah dan tujuannya bukan menjadi serupa seperti Kristus. Yang arah dan tujuannya bukan dunia yang akan datang, tetapi arah dan tujuan adalah dunia saat ini. Kelimpahan, mujizat, dan berkat-berkat jasmani. Tetapi komunitas yang mengarahkan hidupnya kepada langit baru, bumi baru, komunitas demikian, saudara harus bergabung. Iya, supaya saudara bertumbuh, supaya karunia-karunia Roh Kudus bekerja dalam komunitas itu dan membangun dan membangkitkan saudara. Jangan mau berada di komunitas yang mati. Jangan mau berada di komunitas yang madesu, ya, masa depannya suram, ya. Jangan mau berada dalam komunitas yang arah dan tujuannya nggak ngerti kemana, saudara. Dan jangan mau berada dalam komunitas yang tidak membuat saudara bertumbuh, saudara menjadi dewasa, saudara diajak untuk meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala sesuatu, dan hanya berharap kepada Tuhan, saudara. Ayat 8 dikatakan, saudara, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia-karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dan terus ada karunia memberikan iman, karunia untuk apalagi itu menyembuhkan, ada karunia
kuasa untuk mengadakan mujizat, ada karunia bernubuat, karunia berbeda, membedakan bermacam-macam roh ya. Ada karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Semua karunia itu akan diberikan oleh Kudus menurut kehendak Roh Kudus kepada saudara. Saudara boleh meminta supaya saudara dipenuhi karunia roh itu, tapi saudara nggak bisa memaksa Roh Kudus untuk memberikan karunia tertentu kepada saudara. Tuhan, saya nggak mau karunia bernubuat, saya mau diberikan karunia mujizat saya mau diberikan karunia kesembuhan saja, supaya semua orang yang kena COVID-19 saya doakan bisa sembuh. Saudara, kita nggak bisa memaksa Roh Kudus. Roh Kudus yang menentukan sesuai kehendaknya. Si A karunianya apa, si B karunianya apa, si C karunianya apa. Untuk tujuan membangun jemaat, saudara. Ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh orang yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Garis bawahi, yang dikehendaki roh, tidak yang kita kehendaki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali saudara memiliki karunia Roh Kudus. Oleh sebab itu penting sekali saudara memiliki hubungan yang intim, yang akrab, yang mendalam dengan Roh Kudus. Bagaimana memiliki hubungan intim yang akrab dengan Roh Kudus? Saudara harus mengajak Roh Kudus berdialog. Saudara harus mengajak Roh Kudus bercakap-cakap. Dan saudara harus mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada saudara dengan cara saudara harus merenungkan firman. Membaca firman pelan-pelan, merenungkannya pelan-pelan, dan menyelidikinya. Seiring waktu, saudara, semakin saudara memiliki hubungan yang akrab, yang intim bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak segan-segan memberikan karunia-Nya kepada saudara. Tetapi kalau saat ini saudara tidak memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Roh Kudus, percayalah, saudara tidak akan bisa menerima karunia apapun secara adikotis, secara supranatural Roh Kudus. Apalagi kalau tujuan dan motivasi untuk kepentingan diri sendiri, untuk pemuasan hawa nafsu, untuk supaya pemenuhan kebutuhan hidup. Saya percaya karunia-karunia roh tidak akan diberikan. Tetapi kalau kebutuhan adalah untuk menjadi serupa seperti Kristus, untuk membawa banyak orang menjadi serupa seperti Kristus, untuk hidup yang sempurna, saudara, saya percaya karunia-karunia itu diberikan kepada saudara. Oleh sebab itu, rindukanlah untuk memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Saudara akan dibawa dalam dimensi yang baru. Tentu dalam hal ini saudara harus bersedia untuk meninggalkan segala sesuatu. Untuk murni, untuk suci, untuk motivasinya kepada Roh Kudus itu benar. Untuk tidak terikat oleh harta kekayaan dunia. Saya percaya, kalau itu ada padamu, karunia-karunia Roh Kudus pasti diberikan kepadamu. Apalagi hatimu merindukannya. Tuhan tahu, Tuhan berkepentingan kepada saudara. Saudara anak, saudara rekan sekerja Allah. Saudara adalah aset Allah yang berharga di bumi ini. Untuk menjadi duta besarnya Allah. Untuk membawa sebanyak-banyaknya orang ke rumah Bapa. Kalau hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak tekanan, penderitaan, sakit, penyakit, saya mau katakan kepada saudara, inilah saatnya engkau membutuhkan karunia Roh Kudus. Kalau hari-hari ini engkau mengalami kejenuhan, kebosanan, bahkan ketakutan akan masa depanmu di kekekalan, inilah saatnya engkau harus bertindak. Iman itu tindakan, saudara. Percaya itu tindakan, saudara. Tidak hanya percaya pengiaan di pikiran, bukan. Tapi saudara bertindak, bergaul dengan Roh Kudus. Ya, miliki hubungan yang akrab, yang intim dengan Roh Kudus. Maka percayalah, karunia itu akan diberikan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau diberkati oleh kebenaran ini, bagikan kebenaran ini kepada yang membutuhkan. Engkau menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati banyak orang. Sampai di sini kebenaran yang disampaikan.
Shalom Aleichem, Betsy Mamasya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Sola Gracia. Amin. 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 Amin.